Oke, saya sambil merekod. Oke. Nah, ini caranya seperti ini, sobat-sobat. Kita klik. Nah, seperti ini. Ya, sudah kelihatan muncul ya. Kemudian klik kanan, Trendline Properties. Nah, kemudian kita masuk ke parameter. Nah, value-nya ini. Ini value yang atas ini adalah value sesuai dengan height yang saya awal menempatkan trendline. Ya, artinya titik yang ini kelihatan ya kursor saya. Kemudian yang bawah ini, value yang bawah itu titik yang sebelah kanan. Nah, ini memang ternyata belum sama angkanya. Nah, ini kita perlu samakan. Yang bawah menyesuaikan value atau nilai yang atas. Jadi ini di copy, kemudian ini paste. Ya, di paste di sini ya. Nah, kita lihat efeknya. Nah, ini sudah benar-benar lempeng ya, kata orang Jawa ini lempeng ya, benar-benar sudah lenceng, sudah horizontal 100%. Seperti itu ya. Nanti sambil dipraktekkan di komputer masing-masing atau di MT4 masing-masing ini juga sama, kita sesuaikan. Trendline Properties, copy, kemudian paste. Nah, sudah. Seperti ini ya. Iya. Ya, oke. Bagaimana Pak Iza? Iza Sadewa ya, kalau masalah tadi namanya. Ya, Iza Sadewa, bagaimana? Sudah paham ya? Ya, sudah cukup jelas. Oke, sudah. Seperti itu. Kali sambil ada pertanyaan yang lain, saya sambil menunggu sambil lihat-lihat di sini. Ini belum ke trading. Nanti kalau udah trading kita sambil mempraktekkan istilahnya bagaimana order kemarin di pertemuan kedua Pak Nanda memberikan contoh cara order ya. Saya merefresh lagi, mumpung hari ini bukan hari libur, tapi ini hanya sampel saja sesuai dengan teori atau cara pembacaan market hari ini atau pembacaan harga. Itu tadi sekilas tengah doji. Kemudian ada bentuk doji lain, ya, candlestick doji. Ini doji yang tadi itu biasanya terletak di tengah-tengah harga tren, ya, tren harga. Ini kita lihat, saya kecilkan di sini. Dari ujung bawah sini naik ke atas, ya, ini adalah tren naik H1. Kemudian yang ini, ya, ini tren turun, kemudian berubah menjadi tren naik. Berarti penting bagi kita untuk mendapatkan posisi trading terbaik, yaitu membaca kapan harga itu akan kembali atau berbalik arah, ya, dari mulai tren dari tadinya tren turun menjadi tren naik. Nah, di situ ada bentuk-bentuk candle yang menjadi penanda. Ini masalah candlestick ini tidak mutlak ya, sobat-sobat. Jadi kita membutuhkan analisa-analisa konfirmasi maupun indikator-indikator lain. Ya, ini kita bicara batasannya adalah candlestick saja, cara pembacaan candlestick. Nah, dan masih untuk hari ini sebatas doji, ya. Jadi ada beberapa doji. Tadi adalah benar-benar doji sempurna. Kemudian ada bentuk lain, ini yang menandakan pola pembalikan harga yang tadinya naik trennya, kemudian turun. Begitu juga sebaliknya, yang tadinya turun, kemudian naik. Saya contohkan di sini. Nah, ini doji star tadi ya. Persis, jadi body terletak di tengah, jadi seperti huruf plus, tanda plus. Doji star. Ini yang artinya kekuatan buyer dan seller benar-benar seimbang. Maka kalau kita mau trading menggunakan doji, bentuk doji seperti ini sebagai ciri-ciri, kita menunggu candle berikutnya, apakah merah ataukah biru, atau apakah bullish ataukah bearish. Dan kalau bullish, apakah sudah tembus batas atas, bearish, apakah sudah tembus batas bawah. Demikian ya. Nah, kemudian bentuk yang lain. Nah, ini Dragonfly Doji, ya. Ini biasanya ini ada di bottom atau di akhir tren turun. Walaupun tidak mesti, karena banyak bentuk-bentuk candle yang lain selain doji.
yang menandakan perubahan tren dari turun menjadi naik. Nah, kalau turun naik berarti kan yang tadinya turun naik, maka rekomendasinya adalah kita buy supaya mendapatkan harga yang terbaik. Artinya di bottom, di bawah. Gitu ya. Nah, ini salah satu cirinya Dragonfly Doji. Muncul seperti ini. Tetapi lagi-lagi belum menjadikan sinyal untuk masuk kita ambil posisi buy. Belum. Tetap seperti tadi, ya, seperti yang Doji Star tadi, ya, harus ada candle lanjutan sebagai konfirmasi. Ya, kita ambil contoh pada gambar, ya. Kembali ke sini. Barangkali ada, karena tidak selamanya pembalikan itu. Nah, ini misalnya nih, ini di bawah, walaupun ini kurang sempurna sebetulnya. Saya besarkan. Nah, ini tren turun, kelihatan kursor saya ya, ini tren turun. Nah, kemudian dia sideways atau mendatar, konsolidasi bahasanya, nanti kita akan sampai ke pembahasan itu. Akumulasi harga dulu, kemudian di tengah-tengah masa konsolidasi ini, ya, ada bentuk ini karena bodinya hampir tidak ada, ini kita anggap sebagai Dragonfly Doji. Ini muncul seperti ini ya. Ini ada di area konsolidasi, area ini, area sideways equilibrium. Nanti sampai juga pada istilah di sesi berikutnya akan saya jelaskan lebih detail. Maka tradingnya ya menunggu area ini, setelah ini menunggu areanya dijebol. Kalau memang sudah jebol ke atas ini ada candle besar ini seperti ini, ya. Candle ini kursornya kelihatan ya, ini sudah tembus, maka kita bisa ambil posisi lanjutan untuk buy. Berarti dia sudah keluar dari zona sideways dan kembali ke tren. Ciri-ciri kuatnya adalah adanya Dragonfly Doji ini yang arsir hitam ini. Ya, sudah jelas ya, seperti itu. Ya, kembali lagi ke bentuk lain. Nah, ini yang kedua. Gravestone Doji, ini kebalikannya. Berarti logikanya ekor yang panjang ini di atas, berarti tadinya ini harga sebelumnya kan ada candle, di sini ya, sebelumnya ada candle, kemudian muncul seperti ini, ya, harga sempat naik ke atas ya, kemudian dihantam turun, berarti ada kekuatan seller yang kuat sehingga hanya menyisakan bentuk tanpa body. Artinya, ini kebalikannya yang tadi, ini menjadi salah satu indikasi, walaupun ini tidak mutlak dan tidak satu-satunya. Salah satu indikasi kita bisa berasumsi bahwa ini adalah perubahan tren dari tren naik dan menjadi tren turun. Makanya seringnya Gravestone Doji ini munculnya di perubahan tren yang tadinya naik menjadi turun. Seperti itu. Dan lagi-lagi kita harus ada candle lanjutan sebagai konfirmasi. Ya. Nah, coba kita lihat di chart. Saya tampilkan chart lagi. Ini tidak harus di H1. Kalau memang tidak ada di H1. Nah, ini ya. Ada kan ini? Nih ya, saya arsir ya di sini ya, ada ya? Iya, ada. Ya, ini seperti ini. Ini ada yang menyebutkan sebagai Gravestone Doji, ada juga yang menyebutkan sebagai shooting star. Ya, bintang jatuh. Kalau muncul seperti ini, maka menunggu batas bawahnya, candle-nya seperti apa, ya. Biasanya ini akan menguji dulu harga ke atas, ke batas atas. Ya. Bagaimana? Sepertinya ada yang ingin tanya. Tidak ada. Oke, di sini. Nah, ini batas atas diuji. Ini kalau diluruskan ini kesentuh ini. Kemudian akhirnya tembus ya. Maka rekomendasi selanjutnya adalah kita sell. Ini. Open posisi sell dan harga memang kembali turun.
ya, turun. kembali turun, ya, seperti itu. Baik. Kemudian kita lanjut lagi bentuk yang lain. Apakah ada? Saya sudah menyiapkan gambarnya. Dragonfly sudah, tadi gravestone, ya, ya. Kemudian, nah, ini contoh yang tadi saya, ya sudah 3 macam itu saja, itu sudah cukup untuk hari ini. Ini contoh. Kelihatan layarnya ya? Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Ya, contoh trade dengan doji ini. Oh iya, ini ada long legged doji ini, itu juga sebagai, tadi ada tambahan long legged itu maksudnya ekornya itu panjang. Ekornya itu panjang sekali. Long ya. Kalau tadi yang doji star itu seimbang atas bawah, kemudian ekornya pendek. Ini ekornya panjang, ini yang bagian bawah. Karena bawahnya panjang, sebetulnya kita bisa menyebut menyebut sebagai apa? Sebagai yang pertama tadi apa? Yang perubahan turun menjadi naik? Dragonfly, ya. Karena dragonfly-nya ini panjang, maka kita sebut sebagai long-legged doji. Long-legged doji. Ya. Nah, ini tetap. Ini kan turun, kemudian dia ada sideway ini kalau dikecilkan di time frame berikutnya, di bawahnya itu sideway. Nah, menunggu tembus batas sideway atas. Kalau ini batasnya pakai di body, tidak apa-apa ya. Nah, ini pakai buy stop boleh, atau nunggu jebol, kemudian kembali lagi, biasanya ngetes kita buy. Seperti itu. Ini contoh. Kemudian di sini kita lihat yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini ada lagi, ya, long-legged doji, tapi lebih ke biris, turun ya, long-legged, dan ekornya panjang yang atas, sehingga kita bisa menyebutkan sebagai gravestone juga boleh, ya. Hanya ekornya panjang, jadi gravestone long-legged doji. Ini sinyal turun, nunggu tembus dulu. Ketika muncul candle yang ini, yang tembus ke bawah ini, ya, maka rekomendasi berikutnya adalah sell. Pada pertemuan atau saya tahun kemarin itu ada sesi di tempat secara offline, kemudian ada yang tanya, ya, kalau kita menunggu konfirmasi seperti itu berarti kita tidak dapat benar-benar yang pucuk ya. Nah, itu soal lain. Kita nanti ada sesi latihan atau cara membaca market yang benar-benar dapat dipucuk. Artinya tidak floating dulu atau tidak menunggu konfirmasi. Kalau sudah menunggu konfirmasi kan telat ya, kita telat masuknya walaupun itu aman. Tapi itu lebih aman ya, lebih aman. Demikian cara-cara, sebentar. Ada lagi satu ini yang langsung di chat. Ada lagi. Nah, ini kita bisa menggunakan atau menambahkan bantuan indikator. Jadi tadi bawaan candle kita mengambil sampel trading dengan doji. Jadi hari ini lebih ke judulnya kita memperdalam masalah candlestick, dalam lebih spesifiknya itu adalah doji. Kemudian bagaimana cara membacanya, trade-nya bagaimana. Nah, ada juga beberapa trader yang menggunakan bantuan tambahan membaca market dengan indikator tambahan. Indikator yang dipakai di sini adalah salah satu jenis indikator bawaan MT4, yaitu stochastic osilator. Stochastic osilator di sini mendeteksi harga sudah jenuh, ya, jenuh turun dan jenuh naik. Ya, kalau muncul doji seperti ini, kemudian stochastic sudah jenuh di bawah ini, ya, sudah jenuh di bagian bawah. Artinya kalau bahasa kerennya itu adalah oversell lah istilahnya. Ini sudah over, ini turunnya sudah over, maka nyentuh bagian bawah, maka ini menjadi indikator bahwa doji ini, ya, tadi kan doji itu menandakan pembalikan tren atau melanjutkan. Kalau melanjutkan berarti berada di tengah-tengah ya.
Itu tinggal setelah itu mana yang tembus. Nah, kita membutuhkan konfirmasi candle berikutnya. Tanpa konfirmasi candle sebetulnya beberapa trader ya senior menggunakan tambahan dengan stochastik contohnya. Bagaimana memunculkan indikator ini? Nah, kita kembali ke chart. Ya, kita kembali ke chart. Contoh langsung. Nah, cara memunculkannya di sini. Ya, di menu bar atau toolbar bagian atas. Nah, ini ada osilator ya. Kemudian ada submenu nomor 2 dari bawah, stochastik osilator. Ya, ini standar saja. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Contoh ini yang tadi kembalikan tren. Muncul seperti ini dan ternyata lurusnya dengan ini. Nah, ini lurusnya ini ke bawah. Ternyata harga juga sudah overbuy, sudah jenuh atas. Demikian ya. Langsung kita mendapatkan contoh real di MT4 langsung. Seperti itu. Kemudian ini, nah ini lain kalau ini ya, ini lain ya. Ini tidak terjadi, tetapi ini pada saat sebelumnya di area ini memang sudah jenuh jual. Artinya mengindikasikan naik juga. Ya, tadi mengenai candlestick saya pikir barangkali ada pertanyaan ya, silakan. Jika tidak ada saya menunggu beberapa menit, 1 atau 2 menit. Barangkali teman-teman sobat-sobat ada yang mau merumuskan pertanyaan. Oh iya, cara menghapus indikator bagaimana? Ini tinggal disorot kursornya, klik kanan, kemudian delete ya, dihapus saja. Seperti ini juga sama, klik kanan, delete, atau pakai keyboard kita, pencet del, nanti akan hilang. Ini sama. Seperti itu ya. Termasuk ini, rectangle juga ini, arsiran ini juga. Ya, sambil melihat, saya sambil menunggu ada pertanyaan, saya sedikit bercerita. Ya, sebetulnya forex atau bisnis forex, trading forex, baik online maupun offline, tapi karena perkembangan zaman sekarang sudah online ya. Itu apakah cocok untuk semua orang? Pertanyaannya seperti itu. Jadi sobat-sobat yang hadir pada Zoom meeting kali ini tentu ada ketertarikan dari awal atau penasaran. Oh, ini ada lagi Pak Andi. Oh, lewat chat ya, pantesan suaranya nggak ada. Tanya Pak, tadi ada beberapa saya lihat doji tapi tidak terjadi pembalikan arah pada slide yang PowerPoint. Oke. Ya, baik, saya jawab. Di awal sebelum saya menjelaskan doji, ya, saya menjelaskan doji, ya, sudah ada semacam disclaimer bahwa ini bukan satu-satunya tanda. Ya, makanya kemudian kita membutuhkan konfirmasi di candle berikutnya, kemudian kita membutuhkan konfirmasi menggunakan tambahan indikator lain. Kalau yang saya contohkan tadi dengan stochastik, ya, kemudian banyak sekali teknik yang lain. Tetapi kalau kita hanya menguasai doji saja, apakah bisa, Pak? Ya, itulah. Bisa, tetapi kita harus review, kita harus backtest dulu, ya, atau mengetes beberapa waktu, mau forward test atau backtest ke belakang. Sebetulnya rasio win loss-nya itu berapa? Kalau hanya menggunakan doji. Nah, kalau misalnya kita di atas 50% win, itu layak untuk kita pakai, apalagi sudah 60-40 rasionya, 60-40 ke atas atau 70-30 ya, rasio win-nya itu betulnya itu lebih banyak. Bagaimana kalau salah? Padahal ketika salah itu kita menggunakan lot yang tinggi misalnya, dana yang kita pertaruhkan, kita transaksikan itu besar misalnya. Oh, berarti, nah itulah makanya di sini ada penting risk management, manajemen risiko, makanya trading menggunakan stop loss. Sewaktu saya menjelaskan tadi menggunakan candle konfirmasi, begitu jebol maka kita buy ya, kalau jebol naik,
Kemudian stop loss-nya berarti di bawah doji. Itu pemasangan stop loss itu adalah salah satu bagian dari risk management, manajemen risiko. Itu sudah menjadi bagian dari risiko. Jadi ini kembali, jadi ini terima kasih sekali pertanyaannya bagus, ya. Ini terkait dengan yang akan saya bicarakan bahwa trading itu cocok dengan orang yang seperti apa, kan seperti itu, ya. Jadi yang sudah siap dengan resiko, karena dari awal sesi kemarin, yang sesi sebelumnya kemarin, bahwa trading forex itu high risk juga, tetapi juga high return, ya, high reward, ya. Jadi resikonya besar, tetapi potensi keuntungannya juga lebih mudah dibandingkan usaha real, tapi resikonya juga besar, kan seperti itu. Nah, untuk meminimalisir resiko, maka kita tidak cuma menguasai satu jenis cara pembacaan market, satu jenis metode. Masih banyak yang harus kita pelajari, tetapi kalau dengan satu jenis yang tingkat dasar sekali, ya, tingkat dasar misalnya hanya dengan candlestick tadi, hanya dengan doji misalnya. Saya dulu tahun 2015 saya kenal dengan salah satu trader senior namanya Sumarjanto Guna. Itu saya kenal lewat Facebook, ya. Beliau seorang pelaut dan tidak selalu mendapatkan sinyal bagus ketika sedang melaut, ya, di tengah samudra. Ketika dapat sinyal dia melihat chart, ya. Melihat yang dicari hanya satu macam, doji, itu saja. Kalau tidak muncul doji, tidak. Ya, ini kan hanya sampel hari ini kebetulan untuk lebih ke pemahaman tentang candlestick, bagaimana pengaruhnya, ya, terhadap harga, bagaimana cara membaca harga dengan candlestick. Ini kita mencontohkan dengan doji. Efeknya bagaimana, itu yang tadi saya contohkan. Tetapi tidak cukup dengan itu saja. Demikian, ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan Pak Andi. R-nya siapa ini? Retracement apa? Retracement. Pak Andi, bagaimana? Apakah sudah cukup terjawab? Sudah cukup membantu jawaban saya? Silakan diketik di kolom chat, ya. Sambil menunggu yang lain juga. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Jadi ada beberapa tipe orang yang tidak cocok sebetulnya, ya, di industri forex sebagai trader terutama, ya. Salah satunya, yang pertama adalah orang yang sama sekali tidak bekerja atau tidak ada pendapatan dari pintu yang lain. Jadi hanya mengandalkan full trading padahal dia masih pemula. Maksudnya ini tidak mutlak, tetapi saran saya ada sumber penghasilan lain dulu untuk memulai, ya. Kecuali memang Anda walaupun tidak bekerja tetapi cukup memiliki tabungan. Dananya itu dana bukan dana panas. Bahasa Jawanya itu duit adem harusnya, ya. Yang kalau toh itu karena masih belajar maka resiko kehilangannya pasti ada. Itu seandainya terjadi, tetapi kita tidak mengharapkan itu. Seandainya itu terjadi, tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga, ya, atau stabilitas dapur. Itu yang pertama, ya. Jadi sama sekali tidak memiliki penghasilan lain, bahkan tidak memiliki tabungan, cadangan dana. Itu kurang cocok, ya. Saya tidak menyebutkan tidak cocok sama sekali, kurang cocok. Kecuali memang sudah belajar dan jam terbangnya sudah tinggi, itu nanti bisa akan berubah, ya. Kemudian apa? Yang kedua, yang paling urgent sekali adalah orang yang terjebak di dalam urusan hutang piutang. Ini lagi-lagi ini tidak mutlak, tetapi ini berdasarkan pengalaman saya, karena saya mengalami sendiri dulu, ya. Saya mengira atau meyakini tadinya bahwa salah satu jalan yang tercepat untuk mengatasi beban hutang saya adalah dengan trading. Nah, bagi orang-orang yang memiliki mental yang kuat, ya sudah terbiasa jatuh bangun dalam bisnis, mungkin ini tidak begitu pengaruh. Artinya bagi yang mentalnya itu tidak tangguh, ya, itu akhirnya bebannya menjadi double. Kalau orang banyak hutang, itu kan tagihannya kan banyak, ya. Tagihannya banyak, ya, kolektor lah segala macam.
Sementara trading itu membutuhkan konsentrasi yang lumayan, apalagi kita masih dalam tahap belajar. Itu menjadi bebannya menjadi double. Akhirnya apa? Kita menjadi salah dalam mengambil keputusan. Ada sudah beberapa pelatihan-pelatihan atau teori yang sudah kita pelajari, teknik, metode itu apa namanya, perspektif kita ya akan menjadi seperti kabur ya. Jadi kalah mata istilahnya orang Jawa. Jadi membaca market itu sering salah ya, itu karena psikologis yang tidak tenang. Salah satunya berdasarkan pengalaman saya, dan saya banyak mengenal beberapa trader dari tahun 2013, orang yang terjebak hutang yang sangat pelik ya, itu lebih tidak tenang dalam mengambil keputusan trade, baik itu masuk maupun keluar market transaksi, kan seperti itu. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir itu kebutuhannya besar, walaupun ini kebutuhannya besar, kebutuhannya terlalu besar ya, ini hampir sama lah ya, kebutuhan itu kan relatif sebetulnya, tetapi ya beban yang harus ditanggung untuk finansial keluarga itu besar, itu juga pengaruh. Itu sepertinya tidak cocok. Ini hanya sharing pengalaman ya, ini tidak mutlak juga ya. Baik, ini sudah ada 2 chat lagi. Oke, Pak Andi lagi tanya Pak. Tadi ada beberapa saya lihat. Oh, ini sudah. Sebesar apa sih Pak dominasi mental? Yang penting kan ada saldo untuk deposit, walaupun uangnya mungkin bukan uang yang ingin seperti yang Bapak sampaikan tadi. Oke, ya itu tadi ada saldo untuk deposit. Nah, ini dikembalikan kepada masing-masing pribadi. Saya hanya sharing pengalaman tadi. Ini berdasarkan pengalaman saya, makanya kadang-kadang kita belajar itu bukan hanya dari metode yang ada secara tekstual, tapi kita belajar dari pengalaman orang-orang atau trader-trader yang sudah menjalani lebih dulu, ya. Yang lebih tua dari saya atau lebih lama, lebih jauh jam terbangnya lebih banyak itu masih banyak ya. Ada yang mulai dari tahun 2010 dan saya sering berbincang dengan mereka. Mental itu penting. Ya, mental itu penting, dan salah satunya kita bisa mengendalikan supaya tidak terlalu banyak keinginan, ya, keinginan mengejar keinginan, ambisi untuk kepemilikan barang misalnya. Pola hidup itu lebih ke pola pikir dan pola hidup ya. Itu seperti pepatah orang Cina ya, orang Tionghoa itu kalau usaha di awal-awal orang kaum mereka teman-teman ya, teman-teman Tionghoa itu lebih banyak bisa mengendalikan diri, dalam arti dia bisa menunda kesenangan ya. Kalau ada rezeki misalnya kita profit ya, misalnya kita bicara dari trading ya, sudah buat withdrawal misalnya sih, itu tidak kemudian langsung dihabiskan untuk hal-hal yang tidak berguna. Mungkin kita bisa sisihkan untuk membeli buku-buku trading ya, itu seperti itu. Kemudian alat-alatnya kita perbarui atau sebagian kita depositkan lagi, tetapi seiring dengan itu pengetahuan juga ditambah, kan seperti itu. Jadi mental itu penting. Kalau kita menguasai banyak metode dan kemudian ada salah satu yang kita pilih dan itu mantap dan itu sudah kita uji coba bertahan, misalnya selama 6 bulan kita trading, akun kita bisa bertahan, tidak margin call, tidak habis, tidak merugi, cenderung naik istilahnya, balance-nya, equity-nya cenderung naik ya, pertumbuhannya bagus, itu berarti kita sudah cukup bagus ya. Nah, itu mental kita akan semakin terbentuk. Nah, sekarang kalau misalnya Pak, siapa namanya tadi, Pak Andi atau Pak Adi ya, sudah punya saldo ya, deposit ada ya, tetapi kemudian tidak membiasakan diri untuk tenang misalnya, terlalu serakah, terlalu euforia ketika mendapatkan profit besar, kemudian itu kan pengaruhnya mental itu. Kemudian lupa dengan money management. Kita belum masuk ke masalah money management ya, nanti di sesi berikutnya kita, karena itu ulasan yang sangat panjang. Itu akan mempengaruhi mental. Dan akhirnya money manajemennya menjadi kacau, kemudian loss-nya terlalu tinggi, begitu floating salah minus, nah mental kita akan terganggu.
karena tidak tenang tadi. Bisa juga karena kebutuhannya terlalu besar sehingga pengen cepat dapat, ya, tidak sabaran itu. Jadi salah satu beberapa godaan mental itu tidak sabaran, serakah, ya, kemudian takut juga, ya. Itu salah satu cara menenangkan dirinya, yaitu ya dengan melepaskan beban-beban yang mengganggu pikiran selama ini, termasuk kebutuhan yang terlalu besar, hutang yang terlalu besar. Itu sebaiknya kita pelan-pelan menyelesaikan dengan mengurangi, ya, seperti orang Tionghoa tadi, jangan boros, istilahnya berhemat, ya, mengalokasikan untuk pelan-pelan menyelesaikan, syukur-syukur mempercepat penyelesaian hutang tadi. Jadi mental bagi saya itu 50-60%. Masing-masing orang itu beda-beda. Ya, kalau orangnya lebih cenderung, kan orang kan punya karakter masing-masing, ya. Ada yang meledak-meledak, tipikalnya, ada yang dia itu pragmatis, orangnya sabar. Itu. Jadi mental itu penting. Kita akan sampai ke sana, tetapi itu tidak bisa dipelajari instan, ya. Saya hanya bisa berbagi pengalaman untuk contoh saja. Demikian Pak Andi. Kemudian sambil menunggu barangkali ada pertanyaan lain, sudah tidak ada chat, ya. Pertanyaan mengenai candlestick sudah. Nah, jadi ini masih terkait dengan tadi orang-orang yang tidak cocok dengan bisnis forex, ya. Jadi kaitannya dengan psikologi. Ini juga sekaligus memperkuat jawaban saya terhadap pertanyaan Pak Andi tadi. Ya, diperlukan mental yang cukup. Ini kaitannya berarti dengan psikologi forex, ya, psikologi forex. Terutama bagi trader pemula ini. Barangkali beberapa ada yang sudah mencoba forex, bukan pemula lagi, ya. Tapi saya pikir kebanyakan pemula ini. Yang pertama, ya ini penting, psikologinya adalah kita, ya, harus sadar bahwa di trading forex ada potensi kerugian. Ya, ada potensi kerugian, makanya kita penting, ya, untuk, saya kembali ke chat lagi, menggunakan stop loss. Itu penting. Ya, kemarin di sesi kedua Pak Nanda sudah ada lagi pertanyaan. Oke, terima kasih Pak. Baik, sama-sama Pak Andi. Kemudian saya kembali ke chat lagi. Di sesi kedua Pak Nanda sudah menyebutkan, mencontohkan cara pemasangan stop loss. Ini penting, ya. Ini hanya sampel saja, saya tidak menggunakan analisa, ya. Saya tidak menggunakan analisa, barangkali yang cepat saja. Di M5 ini, kalau M5 kan proses terbentuknya cepat. M5. Ini kita ada tren turun, kemudian naik, ya, kemudian di sini ada doji. Ini kita tes saja, ya. Ini contoh penggunaan stop loss misalnya. Ini salah satunya terkait dengan psikologi trader. Menggunakan stop loss itu penting untuk menjaga mental kita. Itu bagian dari psikologi forex juga, trader juga. Itu menjadi risk management risiko juga. Jadi kita harus sadar akan potensi kerugian. Maka untuk meminimalisir kita menggunakan stop loss. Jadi untuk mengingatkan, kita menggunakan market eksekusi, ya, misalnya dengan volume lot 1, karena ini kan demo, ya, kemarin, ya. Nah, value-nya besar sekali ini. Barangkali teman-teman ada yang mau deposit sejumlah itu, boleh, ya. Ini kita buy misalnya. Contoh, nah, market eksekusi langsung, bukan pending order. Baik. Kemudian stop loss-nya, ini hanya asumsi saja. Stop loss di sini ada doji, tapi M5 ini, ya. Kemudian sebelumnya ini sempat sideways. Ini sideways-nya kemudian ditembus, ya. Ditembus, sempat masuk kemudian naik lagi, ya. Maka stop loss-nya kita, misalnya contoh saja ini di bawah candle hammer di sini. Itu set otomatis, karena belum pernah dipakai, ya. Nah, ini tinggal ditarik saja stop loss-nya.
Nah, kemarin waktu sesi kedua Pak Nanda, karena memang awal itu menjelaskannya, klik, kemudian stop loss-nya diketik di sini ya. Tanpa seperti itu, kita bisa langsung tarik saja kursornya ini kalau MP4 di laptop ya, enak ya. Tarik seperti ini. Kelihatan kan layar ininya, layar MP4 saya? Kelihatan? Pak Andi atau Pak siapa bisa? Ya, kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan, oke. Nah, seperti ini batas stop loss-nya. Batas stop loss. Artinya, kalau ini sampai kena, ini kalau karena ada langsung transaksi, ini kita bisa short di sini. Nah, ini kalau sampai kena, kita akan kehilangan atau potensi kerugiannya adalah minus 81 USD. Ya, banyaknya pip adalah atau poin adalah 81 poin atau 8 pip di situ. Ya, nanti barangkali ada yang nanya perbedaan poin dengan pip. Yaitu jawabannya ya. Nah, ini berarti atau kita ukur saja dengan ini misalnya. Kita cara ukurnya dari sini. Ya. Kemudian diukur dari sini ke bawah. Oh, 7,3 ke 8. Nah, jadi 8. Cuma kenapa kok jadi kenanya tadi di sini kok jadi 8? Ingat bahwa ini ada spread. Kemarin di pertemuan kedua Pak Nanda sudah menjelaskan mengenai spread. Spread itu ya atau sebetulnya itu komisi ya, semacam komisi untuk broker, istilahnya seperti itu. Karena kita sudah memakai jasa broker, MetaTrader-nya kita pakai ya. Dan tidak ada biaya sewanya kan seperti itu. Itu seperti itu. Jadi kalau ini harga kemudian turun terus sampai kena stop loss, berarti kita membatasi kerugian kita hanya $81 contohnya. Kemudian yang kedua ya, psikologi yang penting untuk dipahami oleh trader pemula. Yang kedua adalah jangan terlalu berharap ya bisa cepat kaya hanya dengan modal kecil. Ya. Jangan terlalu berharap seperti itu. Itu boleh-boleh saja, tetapi itu seiring dengan pengalaman dan pengetahuan kita. Untuk ini kan kita bicaranya untuk pemula ya, untuk yang mengawali. Jangan kita punya mindset bahwa modal kecil itu akan cepat kaya. Kan seperti itu. Pada faktanya, makanya kenapa Zoom meeting ini diperlukan? Kenapa pelatihan semacam ini diperlukan? Ya, supaya kita semua bisa belajar dari pengalaman para trader yang sudah dahulu mencoba. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, supaya kita itu paham juga terhadap tadi resiko yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan terlalu berhayal, jangan terlalu bermimpi kita akan cepat kaya dengan modal sekecil-kecilnya. Tapi itu akan sampai di level itu seiring dengan pengetahuan kita, pengalaman kita. Makanya fakta di beberapa berita, kalau kita baca website-website yang mengulas tentang trading forex, itu 90% trader di dunia ini awal-awal itu loss. Bayangkan. Dan yang bisa survive sampai benar-benar tekun belajar itu hanya 10%. 10% itu juga ada yang benar-benar stabil, ya, ada yang hanya bisa bertahan saja, ada yang profitable. Nah, tujuan dari Zoom meeting kali ini, tujuan dari acara ini adalah supaya Anda, sahabat-sahabat semua, masuk ke dalam golongan yang 10%. Jadi kita tetap optimis ya, kawan-kawan ya, sobat-sobat semua optimis ya. Makanya tekunlah belajar. Kemudian yang ketiga, ya, ini terkait lagi yang ketiga, trading itu butuh banyak latihan. Latihan tidak harus live trading, ya. Kita hanya membaca dari histori saja. Kemudian nanti kita di pertemuan selanjutnya kita akan sampai ke strategi tester. Kita menggunakan strategi tester. Ini menarik ya. Ada nggak software untuk ngetes belajar? Kalau kita main demo misalnya, di demo itu kan lama ya menunggu waktu ya transaksinya. Seperti ini saja transaksi DM di Euro USD padahal periode 5 menit ya, mau naik mau turunnya ini tetap ajak grafiknya kan, karena memang jam ini sudah cukup malam ya, dan ini bukan waktu. Nah, ini kembali ke sesi trading.
Ini hari Senin. Sesi trading yang biasanya ramai itu adalah Rabu, Kamis, ya. Jumat itu kadang-kadang di awal-awal bulan. Itu nanti kita masuk ke fundamental ya. Kita belajar dari news, berita-berita itu di hari-hari tertentu ya. Seperti itu. Ya, jadi butuh banyak latihan ya, sobat-sobat ya. Kemudian selanjutnya kita harus menjaga mental. Jadi menjaga mental itu kondisi mental kita harus stabil setiap hari. Itu kita sebaiknya jangan terlalu di luar trading ini ya, di luar trading di kehidupan sehari-hari jangan terlalu banyak membuat masalah ya. Dengan kawan-kawan kita, dengan tetangga kita, dengan ini yang kira-kira mengganggu emosional kita nantinya, itu penting sekali. Ya. Tuh, dan kita kalau sudah benar-benar tenang, kita bisa mulai membuka laptop, membuka MT4, kemudian mulai membaca, jangan langsung transaksi dulu, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya jangan untuk pemula awal-awal jangan karena saya sudah dapat teori nih dari Doji, kemudian dari sesi ini mengenai Doji misalnya, kemudian ada mungkin baca-baca dari lain cara penggunaan indikator, kemudian langsung mencoba banyak transaksi over trade istilahnya. Ini kan satu trade ini, kita kembali ke screen ya, satu trade, satu kali transaksi ini. Kemudian kita transaksi lagi di Euro USD misalnya di sini, di USD JPY, kemudian di GBP, semua pair akhirnya menjadi over trade, kebanyakan transaksi itu akan pusing sendiri nanti, seperti itu ya. Kemudian jaga kesehatan, ya biasanya saking semangatnya sampai melihat chart sampai lupa minum, misalnya kurang cairan tubuh itu pengaruh juga, ya. Kalau kita sakit, ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, kan seperti itu. Kemudian jangan serakah, jangan tamak ya, jangan terlalu serakah. Jadi hari ini dapat misalnya $1, $2, sementara modal kita, deposit kita hanya taruhlah hanya $20, itu sudah disyukuri, kan seperti itu. Baik, sepertinya kita sudah berjalan hampir 1 jam ya. Jadi barangkali ada pertanyaan sebelum saya tutup. Berarti kesimpulan kita belajar mengenai candlestick, pemasangan trendline, tapi yang dipakai untuk high dan low candle. Nanti untuk trendline untuk gelombang, ini kan ada gelombang ya. Ini gelombang ada bukit, ada lembah ya, ada bukit, ada lembah. Nah ini trendline yang dipasang di bukit dan lembah itu caranya bagaimana di sesi berikutnya ya. Nanti itu kita akan bahas, itu masih banyak yang harus kita bahas. Sementara itu dulu. Ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada. Baik, terima kasih. Kita tutup sesi hari ini, Zoom meeting hari ini mengenai candlestick dalam MT4, kemudian penggunaan salah satu contoh indikator, dan yang selanjutnya adalah psikologi trading, termasuk mental. Itu penting sekali untuk diketahui di awal. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kemudian jangan lupa ya, nanti bagi kawan-kawan atau sahabat yang ingin sudah merasa pede, ya, sudah merasa percaya diri dan ingin mencoba, istilah Jawanya itu menjajal awak, ya. Kemudian ada promo menarik, ya, nanti akan dikirimkan oleh panitia, linknya di email maupun di WhatsApp, ya, di WA. Itu ada promo menarik jika membuka akun melalui link itu. Ya, kemudian ada minimal deposit, ya, itu ada ribetnya. Silakan nanti ditunggu saja email maupun WA-nya, gitu ya. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Sudah ya, kali ini cukup ya? Pak, cukup Pak. Ya, ya, terima kasih.
Terima Ya, Pak, kasih. sama-sama. Salam profit kawan-kawan semua, sobat-sobat trader. Terima kasih. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.